Babi, alur film Kursk. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak bernama Misha yang sedang dilatih menahan napas dalam air oleh ayahnya. Betapa bangganya ia karena berhasil melampaui rekor waktu sebelumnya. Ayahnya yang bernama Mikhail adalah seorang pelaut. Mungkin saja Misha akan menjadi seperti ayahnya. Misha pun berlarian dengan ibunya yang menyuruhnya tidur sampai ibunya yang sedang hamil menyerah karena kelelahan. Adegan berpindah pada Mikhail bersama para pelaut yang lainnya meminta gaji mereka, namun gaji yang dijanjikan itu belum kunjung dikirimkan dari pusat. Mikhail menemui teman dekat yang bernama Pavel. Rupanya ia akan melangsungkan pernikahan. Calon istrinya memberikan list barang yang harus dibeli, berupa vodka, bir, crepe, dan champagne. Para pelaut mengumpulkan uang iuran untuk memenuhi permintaan calon istri Pavel. Mereka segera pergi ke koperasi untuk membeli barang tersebut. Namun, uang hasil iuran itu masih kurang, sehingga Mikhail yang tak ingin mengecewakan sahabatnya menjual jam pelaut miliknya sehingga mereka mendapatkan barang yang mereka inginkan. Tibalah saat hari pernikahan Pavel. Pavel dengan teman-temannya sebagai pengiring pengantin. Istri Pavel bertanya kepada Pavel mengapa dia tidak memakai jam tangan. Rupanya para pelaut kompak untuk tidak memakai jam tangan karena jam tangan Mikhail telah dijual. Istri Pavel yang mengetahui jam tangan mereka semua dijual demi permintaannya menjadi terharu. Begitupun dengan Oleg. Mereka pun bersulang untuk merayakan pernikahan tersebut dan juga menyanyikan Mars Pelaut. Pesta ini merupakan pesta pernikahan sekaligus perpisahan dengan keluarga karena mereka akan segera berlayar keesokan harinya. Keesokan harinya, para kru kapal selam Kursk melakukan persiapan untuk segera berlayar. Semuanya terlihat seperti biasa. Mikhail yang merupakan kepala unit turbin 7 meminta laporan status torpedo yang mereka bawa kepada Pavel, di mana saat itu kondisinya masih aman. Mesin pun siap dinyalakan. Kapal selam pun siap mengarungi lautan. Kapal Kursk akan mengikuti latihan militer bersama kapal perang lainnya di Laut Barents. Lambaian tangan anak-anak yang kagum akan keperkasaannya melepas kepergiannya menuju Laut Barents. Tapi siapa menyangka penampakan pagi itu sebelum menyelam akan menjadi penampakan terakhir kapal selam itu. Sementara kapal-kapal lain yang sudah siap menunggu kehadiran kapal Kursk yang akan menjadi salah satu bintang dalam latihan bersama itu akan dipimpin oleh Laksamana Grudzinski. Di tempat lain, ternyata Angkatan Laut Inggris yang dipimpin oleh Kolonel David Russell ikut memantau perkembangan latihan Angkatan Laut Rusia tersebut. David Russell ternyata mengenal dekat Grudzinski, namun mereka harus terpisah karena perang dingin di antara negara mereka. Pada suasana di kapal selam Kursk, semua teknis harus benar-benar diperhatikan karena kesalahan teknis saat mengoperasikan kapal selam bisa membawa bencana bagi mereka. Di ruang torpedo, Anton dan Pavel memeriksa kondisi sebuah torpedo. Pavel mulai khawatir akan kondisi senjata itu. Sementara Kapten Sirokov memberikan pengarahan latihan yang akan mereka lakukan, yaitu uji tembakan rudal dan peluncuran torpedo. Ia meminta laporan status senjata tersebut. Reaktor nuklir berjalan dengan baik. Sementara Pavel melaporkan bahwa suhu inti torpedo sedikit meningkat. Torpedo itu akan diluncurkan begitu mereka sampai tujuan. Di ruangan torpedo, Anton dan Pavel kembali periksa kondisi torpedo. Ternyata suhunya meningkat
dan terus mengalami peningkatan. Pavel melaporkan pada Kapten Sirokov mengenai masalah ini dan meminta untuk meluncurkannya sekarang. Namun permintaannya diabaikan, ledakan pun terjadi. Kapal selam itu segera meluncur jatuh ke dasar laut. Para awak belum sadar apa yang terjadi pada kapal selam itu. Namun dengan segera Mikhail memerintahkan para awak untuk menutup pintu kedap air di ruang 7. Mikhail melakukan kontak dengan para awak di ruang torpedo, namun tak ada yang menjawab, karena mungkin mereka semua sudah tewas akibat ledakan itu. Mereka pun segera sadar bahwa terjadi ledakan di ruang torpedo. Tak lama kemudian terjadi ledakan yang kali ini lebih dahsyat, membuat sebagian kru tewas dan merusak bagian penting kapal. Air pun dengan cepat segera memenuhi ruangan. Mikhail mati-matian melakukan evakuasi para kru yang selamat dengan memerintahkan semuanya untuk pergi ke ruang 9, yaitu di buritan. Sementara ia memastikan tidak ada yang terjebak di ruangan lain. Setelah itu ia kembali ke ruangan 9. Tersisa 23 kru selamat. Mereka memikirkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan berencana akan berenang melalui Palka. Namun Mikhail menyuruh untuk terlebih dahulu menyisir seluruh ruangan dan mengambil dokumen berharga sebelum mereka pergi. Mikhail segera membagi tugas. Sasha mendapat tugas untuk mengingatkan Mikhail mengirim tanda SOS. Mereka minta pertolongan dengan cara mengetok-ngetok badan kapal dengan 4 pukulan berulang setiap jam. Sementara Angkatan Laut Inggris yang ikut memantau aktivitas kapal selam Rusia menyadari bahwa kapal selam Kursk milik Rusia telah tenggelam. Kolonel David Russell dari markasnya mencoba mengontak armada utara Rusia, pimpinan Laksamana Grudzinski, namun tidak ada respon. Ternyata Laksamana baru sadar belasan jam kemudian bahwa Kursk mengalami masalah dan tumbang ke dasar laut. Sementara di kapal selam, genangan air semakin tinggi karena pompa kapal yang rusak. Para kru berusaha memperbaiki pompa itu, walaupun mereka tahu bahwa pompa itu hanya bisa memperlambat. Air masih akan terus merembes masuk ke ruangan itu. Mikhail memberikan semangat pada salah satu awak yang terlihat hampir putus asa. Angkatan Laut Rusia menurunkan drone untuk memastikan apakah masih ada yang selamat dari tragedi tersebut. Namun, melihat dari kerusakan kapal yang cukup parah, mereka berpikir tidak mungkin ada yang selamat. Saat itu mereka belum bisa mendengar suara karena rusaknya perangkat mereka dan akan segera diperbaiki. Sementara para keluarga awak Kursk sudah mendengar desas-desus bencana itu. Istri Mikhail selanjutnya pergi ke kantor pusat Angkatan Laut Rusia dan meminta kejelasan. Namun mereka terlihat menyembunyikan informasi itu. Para istri pelaut hanya bisa menunggu dan berdoa bahwa tim penyelamat akan menyelamatkan para awak secepat mungkin. Penyesalan memang selalu terjadi di akhir, seperti istri Anton yang tidak mengucapkan selamat tinggal pada suaminya dan malah marah padanya. Di dasar laut, kondisi 23 kru yang semakin kian kritis karena dinginnya air laut dan juga oksigen yang semakin berkurang. Karena sejak terjadi kecelakaan, reaktor nuklir yang menggerakkan kapal selam ini telah dimatikan. Akibatnya, kapal selam tidak bisa menghidupkan peralatan pengolah udara untuk menghasilkan oksigen, sehingga udara di dalam Kursk akan menjadi asam dan oksigen mulai berkurang. Di saat kondisi yang semakin kritis, mereka harus segera menyalakan generator oksigen. Namun, pemantiknya terletak di sebuah ruangan yang sudah dipenuhi air. Tak hanya itu, mereka harus menyalakan pompa secara berulang untuk mencegah air makin naik. Tim penyelamat datang kembali dan melakukan tes suara, namun tak ada suara yang terdengar saat itu.
Sasha baru sadar bahwa ia melewatkan waktu mengingatkan Mikhail untuk memberi tanda SOS. Mikhail pun tidak mengetahui waktu karena ia sudah menjual jam tangannya. Mereka segera memberi tanda. Tim penyelamat pun mendengar suara ketukan pada badan kapal dan mengetahui bahwa masih ada tanda kehidupan di bawah sana. Mereka pun segera menghubungi kapal penyelamat. Istri Mikhail yang diberi kabar ada korban selamat kapal Kursk begitu terharu dan segera memberi kabar kepada istri awak kapal yang lain. Secerca harapan timbul dalam benak mereka dan berharap agar suami mereka selamat dalam kecelakaan tersebut. Di Angkatan Laut Inggris yang memantau perkembangan Rusia, mereka mengetahui bahwa Rusia sudah mengirimkan kapal penyelamat mereka. Inggris tahu bahwa kapsul penyelamat milik Rusia tidak lebih baik, namun Rusia belum meminta bantuan mereka karena mereka tahu kapal Kursk menyimpan banyak rahasia seperti kriptografi, kemajuan sistem senjata, dan masih banyak yang lainnya. Meskipun belum disetujui, namun mereka sudah menyiapkan beberapa bantuan untuk evakuasi jika diminta. Pihak Angkatan Laut Rusia mengadakan konferensi pers, namun mereka tidak memberikan informasi yang diharapkan, sehingga istri Mikhail pun menginterupsi dan menyinggung suara ketukan yang berasal dari Kursk. Namun, kapten itu menahan informasi terkait keselamatan para awak. Suasana semakin ricuh, pihak Angkatan Laut meninggalkan konferensi itu. Sementara di kapal selam, Mikhail sadar bahwa mereka harus segera mendapat oksigen untuk bertahan hidup. Mikhail memutuskan sebuah rencana gila. Ia dan Sasha akan mempertaruhkan nyawa untuk menyelam ke ruangan lain yang sudah dipenuhi air demi mengambil stok pemantik oksigen. Itu mereka bersiap menyelam menahan suhu dingin di dasar laut. Suasana begitu menegangkan ketika melihat sulitnya mencari pemantik tersebut pada sekian banyak laci yang tidak tahu pasti di mana letaknya. Kemudian Mikhail berhasil menemukan pemantiknya dan mereka kembali ke buritan. Namun sialnya, pintu ruangan itu macet dan membuat Sasha kehabisan nafas. Dengan sekuat tenaga, Mikhail membuka pintu itu hingga akhirnya terbuka. Rasa solidaritas yang tinggi membuat ia tidak meninggalkan Sasha yang sudah tidak sadarkan diri karena air yang sudah memenuhi paru-parunya. Namun, dengan napas yang tersisa, ia menarik Sasha menuju buritan yang sebenarnya bisa saja ia tinggalkan untuk mempercepat pergerakannya. Mereka pun sampai di ruangan 9 lagi dan beruntungnya Sasha dan Mikhail masih hidup. Para kru berusaha menutup kembali ruangan itu melawan kuatnya dorongan air. Generator pun dipasang sehingga mereka bisa kembali menghirup oksigen. Mikhail mengingatkan Leo untuk berhati-hati saat menghidupkan generator karena alat itu akan meledak jika sedikit saja terkena air. Sementara Rusia segera memulai upaya penyelamatan dengan menurunkan kapsul dari kapal penyelamat mereka. Mereka kembali mendengar tanda SOS dari awak kapal yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Kapsul itu berhasil mengenai badan kapal selam. Para awak yang mendengar dentuman itu merasa gembira, mengetahui mereka akan diselamatkan. Raut wajah bahagia yang lama tak terlihat itu muncul kembali, mengetahui masih ada harapan untuk mereka. Namun, kapsul penyelamat itu kehabisan baterai, sehingga mereka memutuskan untuk mengisi ulang dan akan segera kembali. Para awak yang mengetahui tim penyelamat naik kembali pun marah dan mengetuk-ngetuk badan kapal. Mikhail menenangkan para awak dan meyakinkan pada mereka bahwa tim penyelamat akan segera kembali.
Salah seorang awak memaksa ingin berenang menyusul kapal penyelamat, namun Mikhail mengingatkan bahwa kehilangan tekanan udara bisa membuatnya mati, sehingga mereka harus kembali menunggu. Di waktu mereka yang sangat semakin menipis, saat kembali ke daratan, mereka mengecek kembali kapal penyelamat berumur tua itu. Mereka juga harus mengisi baterai kapalnya yang membutuhkan waktu 12 jam. Tak kunjung diselamatkan, para awak kapal selam benar-benar putus asa. Mereka terdiam, entah apa yang mereka pikirkan, hingga Oleg mengeluarkan lelucon yang membuat mereka kembali tertawa, melupakan sejenak bayang-bayang kematian yang semakin dekat. Di darat, baterai pun hampir penuh terisi. Tim penyelamat kembali datang dan menyentuh badan kapal selam itu. Awak tidak mau terlalu senang. Mereka hanya mengetuk palu untuk memberi sinyal bahwa mereka masih hidup. Kapsul penyelamat berusaha membuka kapal selam itu, namun dengan perangkat yang cacat, mereka kembali gagal dan naik ke permukaan. Laksamana Grudinsky pun marah, lalu pergi dan menelepon Komandan David Russell. Angkatan Laut Inggris berkata bahwa kemungkinan ada 20 orang yang selamat dan ia gagal melakukan pengangkatan dengan alat yang cacat. Namun saat ini atasan Grudinsky belum meminta bantuan, sedangkan Inggris sudah siap dengan bantuannya. Inggris bersama dengan Prancis, Norwegia, dan Amerika Serikat pun mengadakan konferensi pers. Mereka menawarkan bantuan berupa LR-5, yaitu kapal selam canggih mereka untuk mengevakuasi korban selamat. Para keluarga pun mengetahui akan tawaran bantuan tersebut. Bantuan tersebut bisa meredam perang dingin antara Rusia dengan negara lain. Sementara dari saluran TV yang lain, pihak Rusia yaitu Laksamana Petrenko malah memfitnah bahwa kecelakaan itu karena tabrakan dengan kapal asing. Tawaran bantuan pun belum mendapat tanggapan dari Rusia. Di kapal selam, baterai untuk menyalakan pompa air sudah habis dan bisa membuat air akan segera naik. Salah seorang yang bernama Maxim seperti berhalusinasi. Ia melepas bajunya dan nekat untuk berenang. Mikhail pun mencegahnya karena itu bisa membahayakan mereka. Sementara Grudinsky meminta atasannya yaitu Laksamana Petrenko untuk menerima tawaran bantuan Inggris dan Norwegia. Ia berusaha meyakinkan bahwa mereka akan membatasi bantuan sehingga Inggris tak akan mengetahui rahasia mereka. Namun Petrenko tetap berkeras bahwa tak ada campur tangan pihak asing. Lalu pihak Rusia kembali melakukan konferensi pers dipimpin oleh Laksamana Petrenko. Namun belum sempat ia berbicara, istri Mikhail yang kehilangan kesabaran menginterupsi dan langsung bertanya bagaimana nasib para kru, memaksa mereka untuk mempertimbangkan kembali tawaran bantuan dari Angkatan Laut Inggris. Mereka juga menyampaikan fakta yang dilebih-lebihkan. Para keluarga yang mengetahui ini pun protes akan kebohongan tersebut dan memaksa mereka untuk berterus terang. You shouldn't lie. I think question. We have children here. Yang sekuat tenaga perjuangkan nyawa para awak kapal yang selamat. Ibu Mikhail pun juga menyampaikan kekesalannya akan informasi yang ditutup-tutupi dan menganggap mereka ingin para pelaut mati sia-sia. Seorang perawat sampai membius ibu Mikhail agar ia bungkam dan berhenti menghina Laksamana Petrenko. Grudinsky yang menyaksikan itu segera menghubungi Angkatan Laut Inggris untuk menerima tawaran bantuan. Inggris pun dengan sigap mengirim LR-5 mereka. Komandan David Russell sendiri yang memimpin operasi dan ia memberi pengarahan kepada penyelam. Komandan David Russell dengan kapalnya
meminta izin untuk mendekati lokasi kecelakaan dan mengambil alih perintah selama operasi penyelamatan. Namun, ia diminta untuk berhenti, lalu ia mematikan mesin. Sementara di kapal selam, para awak kedinginan karena air semakin naik akibat pompa yang rusak. Mikhail memandangi foto istri dan anaknya dan bangkit untuk mencari pena. Oleg pun memberinya, namun Mikhail tidak tahu apa yang akan ia tuliskan. Ia ingin meninggalkan sesuatu yang bisa membuat keluarganya selalu ingat, walaupun hanya dengan sedikit kenangan. Namun, Oleg mengatakan bahwa istri dan anaknya yang masih bayi yang akan segera lahir itu tahu bahwa Mikhail mencintai mereka. Akhirnya, negara yang sedang perang dingin itu pun bertemu. Laksamana Petrenko menemui tim penyelamat dari Inggris dan Norwegia. Inggris meminta bahwa mereka akan mengambil foto-foto kecelakaan untuk investigasi. Rusia pun terlalu curiga. Di saat waktu yang semakin menipis, Rusia masih mempertahankan gengsi atas bantuan mereka, dan dengan percaya dirinya, Rusia menyatakan bahwa armadanya masih mampu menyelamatkan mereka, sehingga peran Inggris belum dibutuhkan saat operasi ini. Inggris terlihat tulus membantu karena mereka memiliki alat yang canggih dan mampu evakuasi para korban dalam beberapa jam saja. Dengan kerendahan hati, Inggris meminta Rusia untuk menerima bantuan mereka, namun Rusia yang terlalu sombong itu berkata bahwa mereka belum butuh bantuan. Komandan David Russell tahu bahwa Rusia takut rahasia mereka diketahui dan juga mendapat penghinaan publik. Mereka dengan terpaksa menunggu keputusan. Sementara para awak bertarung nyawa puluhan meter di dasar laut. Kapal penyelamat satu-satunya Rusia itu pun kembali turun. Namun, kapsul penyelamat itu kembali rusak dan bahkan dengan kerusakan yang lebih parah. Sekuat tenaga mereka berusaha, mereka tak dapat melanjutkan penyelamatan dengan perangkat yang telah usang itu. Para awak sudah semakin putus asa. Tak ada lagi usaha untuk mengetuk dinding kapal. Mereka masih hidup, namun mereka sudah begitu lemas dengan suhu dingin dan menipisnya oksigen. Karena sudah putus asa dengan alat tersebut, akhirnya Rusia menyetujui bantuan Inggris di waktu-waktu terakhir yang sebenarnya sudah sangat terlambat. Di kapal selam, Oleg menyemangati teman-temannya yang lain dengan berpura-pura berada dalam kondisi normal. Mereka makan bersama dengan makanan yang tersisa. Tiba-tiba Leo memegang alat pemantik generator oksigen. Karena teledor, ia menjatuhkannya ke air dan menyebabkan ledakan besar dan membuat mereka berlindung dalam air. Mikhail pun berhalusinasi bertemu dengan putranya sekilas sampai ia naik kembali ke atas. Akibat ledakan itu, oksigen benar-benar menipis dan air semakin naik. Mereka hanya memiliki waktu beberapa menit saja bertahan. Di dalam sana, Mikhail mengucapkan kata-kata terakhir pada rekan-rekannya, lalu diakhiri dengan menyanyikan Mars Pelaut. Mereka sudah paham resiko yang mereka dapat ketika memilih menjadi pelaut. Alat milik Inggris pun segera diturunkan. Saat tim penyelamat tiba di dasar laut, lokasi karamnya Kursk, para penyelamat membuka badan kapal, tempat di mana biasanya para awak mengetuk-ngetuk dinding kapal sebagai sinyal bahwa mereka masih hidup. Mereka harus memastikan bahwa pintu air tidak banjir dan memeriksa katup tekanan. Tim penyelamat pun dikejutkan dengan fakta mengerikan. Masih mungkinkah ada awak yang selamat, sementara semua ruangan yang ditemukan semua sudah dimasuki air.
23 pelaut itu tewas saat mati-matian menunggu datangnya bantuan, sementara mereka kehabisan oksigen karena harga diri sebuah negara yang telah diprioritaskan dibandingkan nyawa mereka. Grudzinski dikabarkan bahwa tak ada satupun dari awak kapal Kursk yang selamat. Adegan berpindah di sebuah gereja, di mana anak Mikhail memandangi foto ayahnya dan rekan-rekannya yang telah gugur menjadi pahlawan bagi bangsanya. Istri Mikhail memberikan pidatonya. Semua keluarga pelaut hadir termasuk para petinggi angkatan laut. Surat dari Mikhail yang ditemukan dan dibacakan oleh istrinya yang ditujukan untuk putra dan anaknya yang belum lahir, bahwa ia mencintai anak-anaknya seperti ia mencintai istrinya. Tak ada yang tahu apa yang dipikirkan anak Mikhail. Tatapannya begitu tajam pada Laksamana Petrenko. Anak kecil itu menyaksikan sendiri tiap detik berharga yang dibuang oleh para petinggi militer. Para keluarga yang ditinggalkan harus menahan amarah dan luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Lalu Laksamana Petrenko menyelami satu persatu anak para kru kapal. Anak Mikhail tak sudi menyelaminya, diikuti anak-anak setelahnya. Istri dan anak Mikhail pulang, kemudian mereka dipanggil oleh teman ayah Mikhail. Ia memberikan jam tangan Mikhail yang dulu dijual sebelum ia berlayar. Dalam epilog disebutkan bahwa para korban kapal selam Kursk meninggalkan 71 anak. Demikianlah alur cerita film Kursk, akhir yang sungguh mengharukan.